Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku Rina. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih bisa sharing lagi kegiatan aku hari ini. Jadi ini seperti biasa ya, habis subuh aku beres-beresin piring dan perabotan yang udah kering. Ini aku cucinya tadi malam. Lagi rajin, pokoknya kalau misalnya lagi rajin itu sebelum tidur dapur semuanya udah beres dan bersih gitu. Jadi pagi-pagi enak tinggal beresin kayak begini, masukin ke tempatnya masing-masing. Nah itu ada pulpen, ada suntikan juga, jadi emang kadang pulpennya kotor gitu, dicuci luarnya. Kalau suntikan itu dipakai untuk ngisi tinta ya teman-teman, tinta printer gitu. Terus lanjut, di sini aku mau bikin nasi goreng. Alhamdulillah ada nasi sisa, jadi nasi itu aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman, karena aku tuh kalau masak nasi di rice cooker itu kalau sudah mateng itu colokannya itu aku cabut biar nggak manasin terus. Katanya kalau nasi dipanasin terus menerus itu nggak bagus ya, jadi makanya kalau aku bikin nasi itu ya kalau udah mateng tinggal dicabut aja colokannya. Nah, makanya kalau misalnya ada sisa nasi, itu kan kalau misalnya dibiarin aja di luar, itu kan pasti bakalan basi. Makanya ini tadi malam nasinya aku masukin kulkas supaya nggak basi. Jadi pagi ini tinggal diaduk-aduk aja begini biar misah ya, karena kan mau digoreng. Kalau menggumpal kan nggak enak aja gitu, susah itunya. Susah ngaduknya, jadi makanya ini aku hancur-hancurin dulu sebelum digoreng. Terus ini aku mau bikin nasi gorengnya itu dicampur sama tongkol ya teman-teman, soalnya aku nggak punya stok telur, jadi biar ada temennya gitulah ya, nggak cuma nasi doang. Ini makanya mau aku kasih tongkol, tapi ini tongkolnya juga lupa nggak aku keluarin, jadi masih agak beku gitu ya, nggak ngeluarin dari tadi malam gitu maksudnya. Jadi ya nggak apa-apa lah, ini aku sesetin aja kayak begini. Ini juga aku pertama kali sih nyoba nasi goreng dipakein sama tongkol, tapi tenang aja rasanya tetap enak kok. Terus untuk bumbunya di sini aku cuma mau pakai bawang putih aja. Ini bawang putihnya aku geprek-geprek begini, terus aku cincang ya teman-teman. Karena lagi males aja ngulek gitu, jadi ya udah ini dicincang aja. Soalnya aku juga masih punya sisa sambal terasi, jadi nanti aku bakalan tambahin sambal terasi aja. Pokoknya pagi ini mau masak yang simple-simple aja biar cepet gitu ya, soalnya ini sebetulnya aku juga sambil nyuci teman-teman. Nah terus lanjut, ini tongkolnya mau aku kayak digoreng tapi pakai minyak sedikit aja ya, anggap aja lah dipanggang gitu. Ini aku pakai teflon jadi biar nggak lengket ya. Udah deh, jadi ini tinggal ditungguin aja sampai matang ya, sesekali dibolak-balik. Terus aku kepengen juga ini teksturnya itu agak kering, tapi nggak kering banget ya, biar kayak daging gitu. Ya daging abal-abal, mohon maaf ya. Soalnya kan emang ya nggak ada budget sih kayaknya kalau buat bikin nasi goreng terus toppingnya itu daging gitu ya. Berasa kayak yang sayang banget kalau daging tuh ya dimasak yang lain gitu. Ya udah ini kayak gini aja, tongkolnya udah mateng, barusan aku matikan kompornya. Terus lanjut aku mau langsung aja nyalain kompor untuk bikin nasi goreng. Ini pertama aku masukin bawang putih yang tadi udah dicincang ya. Kalau ada yang salfok sama penggorenganku yang kupingnya cuma satu, gagang pegangannya maksudnya ya, itu emang dari pertama kali dikasih sama ibu itu udah nggak ada satu teman-teman pegangannya. Alhamdulillah yang penting masih bisa berfungsi lah ya, jadi karena ini emang aku dikasih dari ibu mertua. Terus lanjut ini mau aku kasih sambal terasi yang masih ada sisa kemarin, ini langsung aku aduk-aduk aja begini. Jadi lumayan gitu, nggak perlu ngulek-ngulek karena masih ada sisa sambal. Aku seneng kalau misalnya ada stok sambal, jadi misalnya buru-buru gitu ya bikin nasi goreng aja gitu cepet banget karena tinggal ditambahin bawang putih doang gitu.
Terus lanjut, di sini mau aku tambahin terasi ya, karena menurut aku kayaknya kurang nampol aja kalau pakai sambal terasi yang barusan, karena emang terasinya kemarin juga nggak terlalu banyak ngasihnya kan. Lanjut aku tambahin garam, terus habis itu diaduk-aduk sebentar aja, karena ini sebetulnya sambelnya kan udah mateng ya kan. Jadi ya udah, ini langsung aja aku masukin nasinya. Oh iya, ada yang samaan juga nggak nih kayak keluarga aku. Jadi nasi goreng itu menjadi salah satu menu favorit gitu ya. Gampang banget bikinnya, tapi bisa dipastikan anak-anak pasti bakalan suka gitu. Jadi ya udah, ini enak banget sih, apalagi pakai tongkol gitu ya. Meskipun pertama kali ini aku nyoba gitu karena dadakan, topping telurnya nggak ada, jadi ya udah pakai tongkol. Tapi ini beneran enak teman-teman. Kalau nggak percaya coba aja. Apalagi kalau ini tuh pedes, tambah enak banget gitu ya. Tapi berhubung aku kan anak-anak juga ikut makan, jadi ya udah, tadi sambelnya juga cuma sedikit aja. Padahal ini kalau ditambahin cabai rawit dan makin pedes itu bakalan tambah enak banget. Udah deh, ini tinggal diaduk-aduk, udah mau matang teman-teman. Dan ternyata pas aku cobain itu kurang garam gitu, jadi aku tambahin garam. Itu garamnya juga udah penghabisan ya, nggak apa-apa. Terus lanjut, ini mau aku kasih totole, jadi aku pakai penyedapnya itu yang kaldu ayam ini. Udah tinggal diaduk-aduk aja. Alhamdulillah, jadi sarapan pagi ini nasi goreng tongkol suwir, ya apapun lah itu namanya ya. Udah, ini nggak aku kecapin ya teman-teman, tapi kalau misalnya yang biasa suka pakai kecap bisa ditambahin gitu biar ada sensasi manis-manisnya. Tapi di sini aku cuma kayak gini aja udah enak banget. Udah deh, alhamdulillah. Bisa langsung untuk sarapan. Lanjut teman-teman, ini aku lagi ada di alun-alun Probolinggo. Jadi ini hari Minggu pagi ya. Emang punya rencana dari kemarin itu pengen ke alun-alun hari Minggu pagi. Terus siapa nih teman-teman yang biasa ngumpul-ngumpulin sisa uang belanja? Jadi aku juga masih tetap ya teman-teman, kalau ada sisa uang belanja itu masih aku kumpulin. Jadi bisa untuk me time ya teman-teman. Nggak me time sih, ini our time, soalnya untuk bareng-bareng sama keluarga gitu ya, jalan-jalan. Ya lumayan dari sisa-sisa uang belanja gitu ya, bisa untuk nyenengin anak-anak, apalagi buat yang budgetnya pas-pasan gitu. Tapi emang aku juga nggak tiap hari sih, maksudnya nggak setiap minggu gitu ya ke alun-alun. Pokoknya ya kalau lagi sempet dan duitnya ada pastinya. Terus ini adek Royan juga lagi naik motor teman-teman. Itu dia lagi minta naik motor untuk Mas Dio. Sebetulnya aku nawarin dia mau naik skuter apa enggak gitu ya, ada skuter yang pakai listrik juga, tapi dia nggak mau gitu. Terus nanti niatnya aku bakalan mau kasih dia uang aja 10.000 gitu, karena adeknya kan naik ini 10.000, jadi aku mau kasih dia uang 10.000 juga. Cuma pas mau aku kasih, dia bilangnya nggak usah bun gitu. Mungkin emang anak pertama beda vibesnya kali ya, karena dulu kayak butuh perjuangan banget, terus kayak ngerasa prihatin gitu ya. Ya pokoknya anak pertama itu kayak yang lebih ngerti gitu ya, lebih nerima, karena mungkin dulunya pas dia lahir emang lagi perjuangan gitu, finansialnya tuh masih pas-pasan, bahkan kadang kurang gitu. Jadi ya alhamdulillah Mas Dio itu ngerti banget. Terus lanjut, ini keluar dari lapangan dan area bermain tadi. Ini di depannya Masjid Agung Probolinggo ya teman-teman. Terus aku lihat tuh di depan ada yang jual bawang merah. Kebetulan emang bawang merah aku juga stoknya udah mau habis banget. Jadi ini aku mau beli bawang merah. Sebetulnya kepengen beli yang diikat gitu ya teman-teman, tapi kata penjualnya itu tuh kulakan yang sebelumnya, dan katanya kualitas bawang merahnya itu nggak terlalu bagus dan juga lebih mahal. Jadi aku beli yang protolan ini aja. Kalau yang diikat itu harganya 36.000 seikat, tapi itu nggak nyampe 1 kilo gitu. Makanya sama penjualnya juga disaranin untuk beli yang protolan ini aja. Untuk yang protolan ini 1 kilonya 32.000 teman-teman. Gimana di tempat teman-teman nih? Bawang merah harganya naik juga atau makin turun?
Jadi aku beli ini setengah kilo aja ya. Mudah-mudahan next pas punya aku habis yang stok ini, harga bawang merah juga lagi turun. Jadi bisa beli lebih banyak. Untuk bawang putihnya aku nggak beli karena memang di rumah juga masih ada ya. Untuk bawang putih ini harganya 1 kilo itu 18.000. Berapa, 18 ya? 16 ya? Makasih. Terus lanjut, ini aku juga beli salak ya. Jadi salak kayaknya letaknya emang di sini deh. Ini 10.000 dapat 3 kilo. Ya alhamdulillah sih ya, lumayan bisa untuk ngemil-ngemil gitu. Ini aku beli 10.000 dapatnya 3 kilo. Pokoknya nyari buah yang murah-murah aja, tapi yang anak-anak juga suka gitu. Jadi nggak terbuang, maksudnya ya nggak kemakan gitu ya. Yang penting ini kemakan semua. Terus mumpung ini juga di alun-alun, biasanya tuh banyak barang-barang yang emang lebih murah daripada di pasar. Jadi makanya ini aku beli. Terus lanjut, ini pas lagi muter ngelihat ada pukis, terus Mas Dio juga kepengen beli pukis, ya udah. Sebetulnya ya nggak Mas Dio doang, karena kalau misalnya beli ini ya semuanya ikut makan gitu ya. Terus ini juga kue pukis murah, satu bungkusnya itu 7.000 aja dapat 10 kue. Dan alhamdulillahnya kue pukis ini tuh bukan yang manis banget gitu loh. Jadi kayak malah menurut aku sih ini kurang manis, tapi ya jadi lebih alhamdulillah karena Mas Dio kan emang lagi mengurangi yang manis-manis gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa karena nggak setiap hari juga kan, karena kalau misalnya dipaksain nggak makan ini nggak makan itu juga khawatirnya malah jadi stres. Nah ini aku udah sampai di perpustakaan Probolinggo teman-teman, perpustakaan umum gitu, tapi masih tutup, jadi nunggu di luar sambil makan kue pukisnya. Nah, jadi untuk pergi ke alun-alun gini udah dipastikan perut anak-anak itu udah kenyang ya teman-teman. Jadi emang kesini bukan untuk beli makanan yang berat gitu, tapi sambil jalan-jalan ya menikmati camilan-camilan yang emang harganya murah gitu ya, bukan makan berat. Karena kalau misalnya makan berat, khawatirnya bawa uang 100.000 itu langsung ludes gitu. Ya pokoknya aku menyesuaikan budget yang ada gitu ya. Ya kalau misalnya besok itu budgetnya 500.000, ya mungkin kita bakalan nyobain makanan berat semua gitu ya. Ya pokoknya gitu deh teman-teman. Terus lanjut, ini pas udah dibuka perpustakaannya ternyata lagi mau ada lomba bersyair gitu. Jadi ya udah sih, ini cuma sebentar aja jadinya di sini cuma baca-baca sebentar. Terus area bermainnya itu juga lagi dikosongin gitu karena mau ada lomba. Jadi ya udah, ini nggak lama-lama di sini ya teman-teman, takutnya mengganggu acara lomba ini. Jam 8:30 itu bakalan langsung dimulai acaranya. Terus habis itu lanjut aja, ini keluar dari perpustakaan itu pas banget di depannya ada Batagor Somai. Ini katanya sih dari Bandung gitu ya, dan ini emang beneran enak gitu. Terus emang kalau misalnya ke alun-alun pasti beli Batagor ini. Buat teman-teman yang ada di Probolinggo bisa cobain juga ya. Ini Batagornya adanya persis di depan perpustakaan umum Probolinggo. Terus ini aku beli 3 teman-teman, jadi satu porsinya aku beli per 5.000 gitu ya untuk 3 porsi. Kenapa sih cuma beli 3 porsi padahal orangnya ada 4 gitu ya? Aku karena habis ini masih ada mau beli-beli yang lain gitu, takutnya uangnya kurang gitu kan. Jadi ya udah belinya 3 porsi aja, pokoknya ya dibagi-bagi aja gitu, makannya bareng-bareng gitu. Yang penting kan semuanya bisa ikut nyobain, bisa ikut ngerasain gitu. Kalau emak mah pokoknya yang namanya udah jadi emak-emak mau nyobain sedikit gitu ya, itu juga udah ya nggak apa-apa. Yang penting menghilangkan rasa penasaran, ngilangin rasa kangen gitu. Terus habis itu di sini aku bakalan muter-muter lagi untuk nyari buah ya teman-teman. Kepengen beli jeruk, tadi tuh sempet lihat ada tukang jeruk gitu. Di tempat aku ini lagi musim buah mangga juga teman-teman, jadi mangga itu lagi murah banget.
Nah, tapi di sini aku nggak beli ya, karena sebelumnya di rumah itu aku udah beli yang namanya mangga apel sama mangga madu, itu per kilonya cuma 5.000. Jadi mumpung lagi murah aku beli per buahnya itu 3 kilo. Jadi mangga apel 3 kilo, mangga madunya juga 3 kilo. Jadi di sini aku nggak beli mangga. Untuk jeruk di sini aku beli sekilo, untuk yang gede-gede ya itu harganya 20.000 sekilo, sama jeruk yang kecil-kecil itu 10.000 sekilo. Jadi biar yang kecil-kecil itu untuk diperes nantinya. Oke, jadi ini muter-muter dan senang-senangnya udah selesai, alhamdulillah. Jadi aku itu ngabisin uang sebanyak 94.000 teman-teman ya hari ini. Terus tadi beli es juga harganya 6.000 tapi nggak ke-record. Pokoknya alhamdulillah gitu ya. 100.000 budgetnya bisa untuk senang-senang bareng-bareng. Emang budgetnya juga ya sesuaikan aja lah, pokoknya liburan yang penting seneng gitu. Alhamdulillah masih ada budget yang bisa untuk dipakai, karena aku yakin banget gak semua orang juga bisa merasakan gitu ya, karena perekonomian setiap keluarga juga kan beda-beda. Jadi ya udah disesuaikan aja dengan budget. Terus habis pulang dari alun-alun ini langsung ngerjain tugasnya Mas Dio, tapi Mas Dionya sekarang masih nyuci sepatunya. Jadi ya udah, ini Adek Royan pengen ikut bantuin gitu. Jadi ya udah, aku nggak apa-apa, aku izinin aja satu diwarnain untuk Adek Royan. Terus nanti Mas Dio nyelesain yang satunya juga. Ya pokoknya biar seneng kan, anak-anak kan seneng gitu ngecat-ngecat begini. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, meskipun tugasnya Mas Dio ya dibantuin sama adiknya, nggak masalah. Ya udah ini, nah habis selesai ngecat itu anak-anak langsung minta main ya. Jadi aku nemenin anak-anak main, karena emang sekarang itu untuk main muter teman-teman, karena di tembok dibikin perumahan gitu. Jadi kalau mau main ke rumah temennya harus muter. Oke, sampai sini dulu videoku kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.